Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat LG Limba Official. Kali ini saya mau berbicara tentang pengembangan usaha. Ini kita di sini selaku tukang kuli rongsok tapi sok pintar atau sok jadi konsultan pengusahawan kayak teman kita ini nih yang satu nih. Nah, lagi betulin sendal sahabat. Berbicara tentang trik atau apa istilahnya, trik atau pengembangan usaha atau marketing, bahasa kerennya begitu kawan. Saya mau ambil contoh satu dulu. Usaha itu kalau berbicara usaha ya marketing usaha apa aja begitu kawan. Jadi saya ambil satu contoh usaha grosir sembako atau pembelanjaan tempat sembako begitu sahabat. Nah, saya berbicara di situ karena saya dulu pernah jadi tukang kulinya di situ. Jadi tukang kuli grosir sembako kawan. Kalau nggak salah kurang lebih 3 tahun, kurang lebihnya 3 tahun kawan begitu. Jadi untuk mengembangkan usaha apa istilahnya, usaha pembelian sembako atau grosir sembako itu kawan sahabat. Jadi biasanya untuk menyasar pembelanja warung-warung kecil yang di sekitar atau yang dari jauh, biasanya ada 1 jenis sampai 3 jenis barang sembako yang disengaja dimurahkan atau sengaja dibikin rugi begitu kawan. Jadi kalau berbicara untung ya tidak masuk akal, pasti nggak masuk akal kawan. Tapi biasanya dari penjualan itu untuk menarik warung-warung kecil sekitar untuk belanja ke warung grosir itu atau warung pembelanjaan tersebut. Jadi triknya begini, tidak mungkin warung pembelanjaan itu mengeluarkan produk yang rugi tapi tidak mencari untung, nggak mungkin. Jadi trik pengembangan usahanya di situ kawan. Jadi warung kelontong yang kecil yang sekitar belanja ke dia itu nggak mungkin belanjanya rokok doang, atau belanja mie instan doang, atau belanja kopi doang, nggak mungkin kawan, nggak mungkin, pasti ada belanja yang lainnya begitu kawan. Nah, jadi kita buang produk rugi 1 jenis atau 2 jenis, kita ambil untung dari pembelanjaan yang lainnya begitu kawan. Pasti warung kecil itu belanja ciki, belanja kue, atau belanja jenis produk tertentu yang lainnya. Nah, itu ambil keuntungannya di situ begitu kawan kira-kira. Tapi kalau kita dipikir lagi, kok kenapa grosir itu mau menjual produk bisa dikatakan rugi per slop atau pas modal per slop. Biasanya 3 jenis yang dijual secara rugi atau pas modal itu. 1 rokok, kedua kopi, ketiga mie instan. Biasanya itu yang buat trik atau cara jitu untuk menarik pelanggan yang warung-warung kecil yang sekitar itu kawan. Nah, dari salah satu contoh yang dijual secara rugi atau pas modal kayak rokok, biasanya itu hanya menutupi kuota kawan. Jadi satu perusahaan rokok ngasih produk dagangannya supaya laku per 1 bulan sekian menutupi kuota sekian dus atau sekian kontainer begitu kawan. Kita sebut aja begitu. Jadi kalau 1 bulan bisa menutupi penjualan, maksudnya bisa menjual 1 produk rokok itu sekian bal per bulan, nanti pihak produk tersebut, katakanlah dari rokok, nanti ngasih bonus ke ngasih bonus ke penjual tersebut atau grosir tersebut. Jadi enggak, istilahnya kita jual rugi tapi tetap ada untung dari bonus begitu kawan. Jadi itu salah satu untuk pengembangan usaha grosir atau pembelanjaan sembako begitu kawan. Itu triknya kawan, trik atau marketing atau cara jitu untuk mengembangkan usahanya begitu kawan. Jadi warung kecil tersebut yang belanja ke dia tidak mungkin belanja 1 jenis, pasti beberapa jenis, tetap cari untungnya di situ kawan. Nah, kalau berbicara tentang usaha limba, jadi trik atau cara jitu pengembangannya mungkin sama marketingnya, tapi beda di daya jual beli kawan. Nah, kalau limba itu biasanya, ini saya yang lagi ikut di juragan saya nih, saya di sini
kuli limbah udah kurang lebih 5 tahun sahabat di juragan saya ini. Jadi triknya begini kawan, ada salah satu jenis barang yang dimahalkan tapi satu jenis kalau limbah. Jadi untuk menyasar tukang-tukang keliling atau tukang gerobak yang keliling tuh ya, nah dia otomatis begitu jual ke kita ada salah satu jenis barang yang dimahalin. Nah nanti kan begitu datang kan yang lainnya kan pasti dijual. Nah begitu kawan, jadi dari sekian jenisnya kita samain dengan yang di pasaran, satu jenis kita mahalin, baru dia akhirnya kan jual. Nggak mungkin satu jenis, nggak mungkin kalau untuk limbah. Jadi cara pengembangan usahanya begitu. Jadi kalau untuk trik sama marketingnya mungkin sama, tapi cara untuk daya jual belinya yang beda begitu kan. Jadi kalau untuk sembako dimurahin atau bisa jual rugi per dus, per karton. Kalau limbah itu biasanya juragan-juragan itu ada salah satu jenis barang yang dinaikin begitu atau kita tinggiin, paling tidak lebih sedikit dari harga-harga pasaran begitu kawan. Jadi otomatis untuk menyasar tukang gerobak yang keliling tersebut. Jadi kalau jual tidak mungkin satu jenis, pasti yang jenis yang lainnya pasti dijual ke kita. Begitu kawan triknya. Jadi kalau ada sahabat-sahabat limbah yang bertanya gimana caranya untuk mengembangkan usaha ini, itu tetak bengek. Ya itu menurut sudut pandang saya begitu kawan. Jadi setahu saya ngikuti grosir, saya ngikuti tempat limbah itu setahu saya begitu. Jadi trik sama marketingnya sama, tapi cara jual belinya yang beda begitu kawan. Kalau untuk bisanya berita itu menyebar, biasanya salah satu orang itu jual ke kita, terus mulutnya itu kan berbicara sama teman-temannya, oh di sana harganya begini, di sana harganya. Nah itu nggak jauh beda dengan warung-warung kecil yang belanja di tempat sembako grosir begitu kan, melalui mulut-mulut. Jadi salesnya itu cara yang disebut marketing. Jadi si salesnya dari mulut satu orang ke mulut yang lainnya begitu caranya begitu kawan. Nah itu salah satu sudut pandang saya yang selama ini saya pernah bekerja kuli di grosir dan sekarang kuli di perlimbahan. Cara pengembangan atau triknya sama, tapi daya jual belinya yang beda begitu kawan. Oke, kalau video ini mungkin kurang paham atau apa, hampura, saya juga sekedar istilahnya konsultan abal-abal atau berbicara ngawur. Toh kalau ada benarnya alhamdulillah, berarti ucapan saya ini mungkin masuk di hati. Kalau semua ini bahasa ini bullshit atau tidak benar, ya hampura, karena saya aja cuman sekedar berbicara menurut pandang mata saya. Di luar sana mungkin ada channel-channel yang lebih udah besar, channel-channel yang udah istilahnya naik, yang mengulas tentang usaha apapun. Mungkin di luar sana lebih banyak kawan. Oke. Tapi kalau video ini ada manfaat atau ada edukasi sedikit, silakan like, share, komen, dan subscribe-nya kawan, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Nah sekali lagi, untuk yang kemarin bertanya tentang cara gimana mengembangkan usaha itu, ya itu berbicaranya saya. Itu fakta yang saya sekarang jalani, ikuti di juragan saya. Atau saya berbicara itu pernah bekerja di tempat grosir sembako kawan, itu berbicara fakta saya begitu kawan. Tapi kalau ada menurut rekan-rekan di luaran sana atau menurut sahabat-sahabat limbah official di luaran sana caranya ada yang lain, ya saya hanya mengucapkan isi hati saya yang pernah saya ikutin waktu itu dan sekarang. Jadi cara pengembangan usahanya mungkin begitu saja. Oke, terima kasih sekali lagi. Kalau ada kata-kata yang salah atau menyakiti hati sahabat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.